Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang patut dipuji dan disembah, karena Dialah yang maha besar, maha kuasa, dan juga maha mulia, yang telah memimpin dalam kehidupan kita hari demi hari. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Menghormati istri. Seminggu bersama suami yang baik di hari keempat. Mana Sorgawi, Sabtu 4 April tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 7. Menghormati biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Juga dilakukan oleh seorang kepala otoritas di atasnya, misalnya bawahan kepada atasan atau seorang istri kepada suaminya. Tetapi kali ini kita akan belajar mengenal hal menghormati yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. 1 Petrus 3 ayat 7b dengan jelas berkata, "Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Kata menghormati di ayat ini diterjemahkan dari dua kata Yunani, yaitu oponemontes, timen, yang dalam Alkitab King James Version dijelaskan giving honor, artinya memberi kehormatan. Namun kata aponementes yang mempunyai kata dasar aponemo mempunyai pengertian lebih dari sekedar memberi. Di dalam Bible Walk diterjemahkan assign, show, pay, atau menetapkan, menunjukkan, membayar. Di dalamnya terselip sebuah penghormatan, mungkin karena itu sesuatu yang tidak lazim pada saat itu. Albert Barnes menjelaskan, memberi hormat kepada istri ini adalah kemajuan penting yang dibuat dalam masyarakat ketika agama Kristen memberikan arahan seperti ini. Karena di mana-mana di antara para penyembah berhala dan di bawah semua sistem agama yang salah, wanita dianggap layak untuk tidak dihargai atau tidak dihormati. Dia telah dianggap sebagai budak atau sebagai alat belaka untuk memuaskan hasrat laki-laki. Ini adalah salah satu doktrin dasar kekristenan, bahwa wanita harus diperlakukan dengan hormat. Bisa dibayangkan ketika seorang suami Kristen menunjukkan hormat kepada istrinya, maka akan cemoohan dari para penyembah berhala atau dari orang-orang yang masih memegang keyakinan atau aturan bahwa seorang perempuan adalah warga kelas 2, sama seperti budak. Alasan mengapa seorang istri harus dihormati adalah karena perempuan saat ini dianggap sebagai kaum yang lemah, yang seringkali diperlakukan secara tidak hormat. Oleh sebab itu, suami Kristen harus memberi contoh yang baik
dengan menghormati istri. Alasan yang lain karena seorang istri adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dalam hal kasih karunia Tuhan, seorang istri sejajar dengan suami, maka sudah seharusnya suami memperlakukan istri sama seperti dirinya sendiri. Secara khusus dalam masalah kehormatan, jangan sama seperti orang dunia yang merendahkan perempuan sedemikian rupa. Suami Kristen harus tampil beda, mempunyai cara hidup yang berbeda dengan suami dunia. Dengan demikian, suami Kristen juga harus memperlakukan istrinya lebih baik dibandingkan suami dunia dalam memperlakukan istrinya. Mari kita memahami prinsip yang benar dalam hidup suami istri ini, sehingga sebagai suami kita menghormati istri kita sama seperti kita menghormati diri sendiri. Ingat bahwa istri mempunyai hak yang sama dalam menerima kasih karunia Tuhan, maka jangan perlakukan ia secara berbeda. Kata-kata bijak. Menghormati istri mungkin merupakan hal yang tidak lazim bagi orang lain, tetapi bagi suami Kristen itu adalah keharusan. Mutiara kata hari ini, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Dari Tim Ferriss. Mari kita berdoa. Bapa, aku mau memberi contoh kepada para suami untuk menghormati istri, sehingga mereka tidak lagi merendahkan istri mereka. Mampukan aku Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.